Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Silabur. Sore-sore aku iseng-iseng main. Lihat, itu udah keluar iguananya. Ya, kenapa udah keluar cuy? Jadi ceritanya si satu iguana ini, aku nggak tahu, aku curiga sih dia lagi mau ngeluarin telur guys, yang mana telur kosong sepertinya untuk tahun ini. Tapi dia udah siap-siap untuk gali. Tadi aku iseng-iseng aku bongkar lubangnya. Tuh. Jadi dia ngeluarin telur kosong sih. Nah sekarang aku mau bongkar, coba pakai scope. Wait. Jadi aku bongkar guys. Penasaran apakah dia udah ngeluarin juga telurnya atau belum. Jadi benar-benar lubangnya tuh dari sini. Terus aku tadi coba bongkar iseng. Tiba-tiba ada iguana itu di dalam. Dan dia masih kayak dalam banget gitu lubangnya. Coba cuy, pakai tangan cuy. Masih dalam sumpah. Gila nih. Masih segini guys. Gila. Wih, udah stop di sini. Ternyata stop di sini coy. Dia masih ngelanjutin kayaknya. Jadi bayangin aja ya, seekor iguana yang ngeluarin telur infertilnya, dia aja bisa ngelubangin dari sini masuknya. Ini aja belum selesai ya, sampai sini ini udah kurang lebih berapa nih, 80-an cm ini panjangnya guys. Kalau dilihat dari dalamnya sih nggak dalam-dalam banget ya, cuman sekitar ya paling 25-an cm ke dalam. Tapi panjangnya itu dan nggak ketebak ya. Ini aja udah belok nih, set. Di sini udah habis segini nih. Tuh. Udah nggak buntu di sini guys. Udah. Biarin nanti dia ngeluarin telurnya juga. Si iguana satu ini pasti nanti akan tuh perutnya tuh ada kayak bulat-bulat kecil, yang mana kemungkinan telur infertil. Apa sih bang telur infertil? Jadi telur infertil itu adalah dimana iguana ngeluarin telur pertamanya setelah dia siap untuk dikembangbiakan guys. Biasanya tuh tahun pertama. Jadi kalau kalian melihara iguana dari kecil, misalnya ini ya betina ini, terus dia biasanya nanti di tahun ketiganya dia hidup, itu dia akan mengeluarkan telur. Bahkan 2 tahun dia hidup pertama tuh udah bisa ngeluarin telur guys, telur infertil namanya. Nah setelah si iguana ini mengeluarkan telur infertilnya, baru dah tahun berikutnya bisa dikawin dan kemungkinan telur fertilnya akan banyak, telur yang berisi guys. Yang jelas udah dikawin dulu ya. Ini busetnya ternak moli cuy. Pada beranak. Nah gitu. Kita cek lagi di sini. Sebenarnya ada beberapa lubang. Kemarin di sini apa ya? Tapi udah ditutup nggak tahu udah di mana. Tapi aku nggak khawatir dan aku memang sengaja nggak cari karena memang nggak akan menetas ya cuy. Ini aja udah gila sih. Aku cuman pengen tahu aja si iguana itu naruh telurnya itu sedalam apa dan jalurnya seperti apa. Jadi besok ini untuk latihan ya, gladi bersih nih. Siap-siap kurang lebih ya 3 bulan lagi ada iguana yang bertelur, 3-4 bulan lagi bertelur guys. Ini udah siap-siap sama yang infertil dulu. Nah gimana cara bedainnya yang infertil sama fertil? Biasanya kalau yang infertil itu perut mereka tuh belum gendut tapi sudah mulai gali-gali guys. Jadi mereka nih ngeluarin telurnya yang kosong itu waktu ya mereka merasa siap gitu langsung dikeluarin. Nah nanti telur yang infertil itu nanti bentuknya ya mirip telur seperti biasa, telur iguana biasa, tapi biasanya jumlahnya cuma dikit dan nggak padat ya. Masalahnya tadi aku waktu gali-gali ini mengharapkan nemu telur yang infertil itu guys, tapi ternyata malah nggak ketemu. Jadi ya nggak bisa buat contoh. Tapi kurang lebihnya telur infertil atau telur yang tidak ada isinya itu dia akan teksturnya terutama yang bisa dibedakan tuh. Jadi nggak padat, tapi kayak apa ya,
nggak padat lah pokoknya. Dan kalau dipegang tuh nggak kencang, itu berarti infertil. Dan warnanya biasanya nanti setelah 3 hari kita misalnya mencoba inkup, nggak akan netes kan itu, karena memang kosong. Kita 3 hari nyoba inkup, dia akan keluar kayak keringatnya. Jadi keluar kayak keringatnya, kayak keluar air itu setelah 3 hari atau 2 hari, terus warnanya akan menguning. Nah, itu tanda-tandanya. Itu tanda-tanda si telur itu adalah telur infertil. Nggak bakal netes juga, kalian mau coba inkup dengan cara apapun nggak bakal netes guys, seperti itu. Ini baru jam 3 sore, lebih deh, ini jam setengah 4 kali ya, setengah 4 sore, dan iguana udah pada tidur di dalam tuh. Lihat, udah pada siap-siap tidur. Woi, belum malam ini cuy. Ada yang makan pepaya, lagi on fire banget nih. Wow, keren. Begitu guys, jadi kayak gitu aja ya infonya hari ini, vlog singkat. Sebenarnya tadi ngepas banget kalau misalnya si iguana ini mengeluarkan telur infertil, pasti akan jadi contoh yang bagus untuk kalian. Kalau aku boleh bilang sih, ini belum keluar sih telurnya, jampi banget betinanya. Ini aku pelihara dulu dari telur nih, dari telur sampai ukuran segini 2 tahun kali ya, kurang lebih 2 tahun guys. Aku pelihara satu betina nih, hafal aku sama dia. Ini 2 tahun, remaja-remaja ini 2 tahunan. Ini 2 tahun, warnanya jadi bagus nih. Kalau musim-musim kawin seperti ini, warnanya jadi wow, putih cerah gini. Ya, balik. Ini juga jantannya. Wow. Wits. Ini juga pejantan tanggung. Kalau ini baru setahun berarti nih. Selisih setahun sama yang aku pegang barusan tadi ukurannya. Nih, keren juga, nggak kalah keren. Ampun. Jantan tulen tuh, lihat mekanisnya. Ini betina. Nah, ini juga bisa jadi salah satu indikasi juga guys. Jadi kalau misalnya si iguana itu memang belum siap untuk dibuai, ya kayak tadi itu, dia memang cuma ngeluarin telur infertil. Nah, itu juga indikasi juga, berarti tahun depan dia bisa dibuain gitu. Begitu guys. Ada betina. Oke. Kita amati cuy. Iguana yang tadi habis gali-gali tanah. Kita amati. Habis ini dia ngapain? Apakah lanjut gali tanah atau udah? Tadi sempat deketin makanan di sini. Tapi kayaknya curiga banget sama aku. Jadi lagi cari makan cuy. Jadi ada hubungannya ya, setelah iguana itu bertelur biasanya akan sangat haus biasanya. Haus dan lapar. Terus mereka akan cari makanan secepat mungkin cuy. Kalau yang barusan nih cuma dikit, gara-gara memang mungkin belum keluar telurnya, masih ada di dalam perut, karena bisa lihat perutnya masih besar juga ya. Memang itu ada telurnya tapi kok perutnya kecil, ya itu karena telur yang ada di dalam perutnya tuh masih lembek cuy. Kalau yang fertil atau ada isinya, si telur itu akan kencang dan otomatis memenuhi perut si iguana. Dan kita juga bisa lihat dari luar, ada kayak bulut-bulut itu, bisa kelihatan dari luar. Dan itu kalau udah kelihatan bulut-bulut gitu berarti ya OTW mau brojol cuy. Nih, ini bagus nih. Wih, pejantan-pejantan di sini keren-keren. Mudah-mudahan besok anak-anaknya juga keren-keren cuy. Oke. Ini betina semua nih, betina semua di atas nih. Jantannya satu. Hati-hati cuy. Mana yang tadi? Di bawah cuy. Oke guys, ngomongin tentang serba-serbi iguana yang bertelur, aku akan bahas mulai dari mereka kayak bertelur tadi ya. Misalkan tadi telur yang dikeluarkan adalah telur fertil, itu nggak bakalan gampang untuk diambil pastinya. Karena pertama aku pernah punya pengalaman,
udah tahu nih si iguana bakalan bertelur di situ. Dia udah gali-gali, udah lama. Oh ya udah pagi menuju siang lah, itu kurang lebih jam 10-11an. Ya udah aku tinggalkan, dia gali-gali karena memakan waktu yang lama, bisa 2 jam 3 jaman dia bersarang itu. Aku tinggal, sorenya aku balik, udah benar-benar ketutup, kelihatan tuh ada gundukan bekas iguana nutupin pasir di atas telur-telurnya. Aku coba gali, kok nggak dapet, sampai pakai pacul situ guys. Aku gali dan akhirnya nggak dapet. Itu hampir jam setengah 6 sore nggak dapet. Ya udah akhirnya aku kubur lagi, berharap menetas di alam. Tapi akhirnya singkat cerita si telur tersebut malah gagal, banyak yang gagal di dalam karena nggak ketahuan juga sama aku ya. Jadi intinya kalau misalnya udah ngelihat iguana udah mau bertelur, udah gali-gali gitu, aku biasanya nanti akan ambil si iguana tersebut, terus aku besok akan masukkan sini. Bisa nih akan ada eksperimen lagi guys. Ini akan aku tambahin pasir lagi yang jelas. Terus nanti adalah pokoknya nanti ada vlognya sendiri. Aku kasih pipa segini, ukuran segini. Terus iguana yang udah mau gali-gali, udah mau buang telur, langsung aku masukkan ke dalam pipanya aku tutup. Terus dia otomatis mau nggak mau harus bertelur di situ. Seperti itu. Aku akan coba tahun inilah ya. Karena ini udah OTW mau bertelur gitu guys. Nah yang kedua, kalau misalnya mereka bertelur itu iguana tuh gampang stres ya. Jadi itu juga jadi salah satu alasan aku lagi gali-gali terus aku tinggal. Kalau aku liatin terus bisa aja si iguana tuh nggak jadi bertelur. Itu aku pernah ngalamin juga, tapi di kandang besi, di kandang kotak. Itu aku awasin terus, tapi kok malah gelisah, lari-lari, nggak mau bertelur. Padahal dikasih kotak pasirnya, tapi nggak mau bertelur guys. Nah itu bisa bahaya ya. Iguana yang hamil mau ngeluarin telur itu butuh banget yang namanya ketenangan kalau bisa dibilang ya. Bukan ketenangan ya, kecocokan mungkin. Karena ada beberapa iguana yang kalau kandangnya nggak cocok atau nggak tahu menurut mereka tuh nggak cocok, mereka nggak akan ngeluarin telurnya sampai bener-bener mati, sampai telurnya tuh di perut terus sampai mengganggu pencernaan, jadi nggak bisa pup kan, jadi penuh kan, jadi bulat-bulat di perutnya gitu, pupnya nggak bisa, matanya biasanya cekung, dehidrasi, dan akhirnya ekornya kurus juga terus mati guys. Jadi itu perlu banget kalau iguana lagi hamil tuh perlu banget dijaga agar nggak stres iguananya, dibikin senyaman mungkin. Nah aku salah satunya di kandang koloni. Kandang koloni gini mereka bisa milih. Tadi contohnya langsung ada yang langsung mau bertelur di situ. Besok mudah-mudahan ada yang di sini juga buat contoh. Tapi ini kalau bisa dibilang sih pasirnya kurang dalam. Kalau kalian lihat tuh cuman berapa? 20 cm apa ya ke dalam. Nah ini kalau sampai penuh akan jadi ideal banget, kurang lebih 50-an cm dalamnya. Dan iguana tuh suka banget gali-gali di pasir yang halus cuy, yang halus dan dalam. Nah PR-nya sih sebenarnya aku bikin ini supaya mereka bisa bertelur di sini dan harapannya telurnya tuh nggak rusak. Nah kalau di sini ceritanya beda, nih banyak kerikil-kerikil batu cuy. Nih batunya banyak banget. Nih batu-batu seperti ini nih bahaya. Waktu mereka bertelur di sini itu kadang-kadang bisa kegesek sama batu-batu kerikil ini. Ada yang tajam, ada yang melancip kan batunya, bisa melukai si telur dan langsung pecah cuy. Belum lagi kuku-kuku iguana yang sambil gali-gali kan bertelurnya sambil nutupin telurnya, bisa kena kukunya juga. Jadi untuk meminimalisir resikonya itu aku buat kotak seperti itu di situ. Terus pasirnya adalah pasir halus, pasir pantai lah bisa dibilang guys. Jadi super halus banget ya. Dan PR-nya sih itu nanti aku dalemin lagi. Begitu cuy. Jadi gitu ya tentang iguana yang bertelur. Sebenarnya tadi nggak ada contohnya. Besok kalau ada contohnya aku bikin vlognya, atau aku bisa posting di Instagram zilaworld_real guys. Gitu dulu vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang punya ide atau saran langsung tulis di komen ya. Thank you dan bye bye.